Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah, NIM 1905 1204094 dari TI 2019B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan standarisasi jaringan yang pertama dapat digunakan banyak orang, mempermudah komunikasi satu dengan yang lain, mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Pengertian dan sejarah OSI. Pengertian OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini adalah The International Standard Organization atau ISO. Dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan. Serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model OSI layer beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang layer OSI. Layer OSI dibagi menjadi 7. Yang pertama ada physical layer. Fungsi physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan. Dan yang kedua data link layer. Fungsi data link layer yaitu pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat 2 level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Yang ketiga ada Network Layer. Lapisan selanjutnya adalah Network Layer. Fungsi utama dari Network Layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari Network Layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini, dengan cara melakukan pemecahan paket, data, dan juga melakukan proses routing. Yang keempat, transport layer. Fungsi utama dari transport layer adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Yang kelima ada session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer.
Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Berikut adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation, yaitu Redirector Software, Virtual Network Computing, dan Remote Desktop Protocol. Ketujuh ada Application Layer. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer, dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari Application Layer yaitu Application Layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. TCP/IP adalah sebuah sistem yang menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Transmission Control Protocol ini berada tepat di posisi transport layer. Tidak hanya manusia saja yang berkomunikasi, komputer juga melakukan komunikasi. Alat komunikasi dari komputer yaitu TCP/IP ini. Standar TCP/IP yang ada sudah menetapkan setidaknya terdapat 4 layer utama, yaitu Application Layer, Transport Layer, Internet atau Network Layer, dan juga Network Interface Layer atau Network Access Layer. Yang pertama ada Network Access Layer. Layer ini sering juga disebut sebagai Host to Network Layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logical. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet, pada LAN, BGP, pada WAN, dan juga frame relay. Yang kedua ada Internet. Berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau routing pengiriman paket data. Yang ketiga ada Transport Layer. Berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh Application Layer. Mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Yang keempat ada Application Layer. Berperan sebagai high-level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service-service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain. Network Protocol. Yang pertama TCP/IP. Merupakan sebuah grup protokol yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menukar data antar komputer. Protokol tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya adalah kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini adalah protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan beberapa komputer yang memiliki perbedaan mesin operation system guna berhubungan satu sama lain. Yang kedua, Domain Name System atau DNS. Merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari nama komputer di jaringan yang memakai TCP/IP. Biasanya dipakai di aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email. Kelebihan DNS ini yaitu mudah,
konsisten, dan simple karena hostname tidak berubah-ubah dan cukup satu domain dalam pencarian. Yang ketiga, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yakni suatu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hypermedia. Penggunaannya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dipakai pada www atau World Wide Web. Tugasnya adalah menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim dari server ke klien serta merespon balik. Yang keempat ada HTTPS. Adalah protokol yang sama dengan HTTP, akan tetapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP. Sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol komunikasi ini melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna antara komputer dan situs. Sehingga ada baiknya kita mengadopsi HTTPS untuk melindungi koneksi pengguna ke situs. Kelima ada FTP atau File Transfer Protocol. Istilah tersebut ada dalam lapisan aplikasi dan merupakan standar penyaluran file komputer antar mesin dalam sebuah internet network. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Pengguna yang terdaftar dapat mengakses dan mengunduh berkas-berkas yang diinginkan, sedangkan bagi pengguna yang belum terdaftar dapat mengakses melalui email. Keenam, UDP atau User Datagram Protocol merupakan sebuah protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal unreliable communication dan tidak menggunakan koneksi antara host-host di jaringan yang memakai TCP/IP. UDP berfungsi untuk mengirim pesan pada suatu protokol, lapisan aplikasi, atau proses tertentu dalam sebuah host pada jaringan yang memakai TCP/IP. Yang ketujuh, ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping dan traceroute. ICMP ini juga berfungsi untuk memberikan pesan error jika suatu layanan yang diminta tidak ada, atau jika komputer atau router tujuan tidak dapat dihubungi. Kedelapan, ada SSH atau Secure Shell. Protokol jaringan yang berfungsi sebagai media yang menjembatani pertukaran data dari jarak jauh dengan lebih aman antara dua komputer atau lebih, seperti menerima dan mengirim file. Karena memiliki kelebihan mampu membuat keamanan komunikasi lebih terjamin, kredibilitasnya lebih diakui. Kesembilan, SSL atau Secure Socket Layer. Protokol ini menyandang predikat sebagai protokol dengan kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Selain kompeten dalam hal pengamanan website, ternyata juga mampu memberikan pengamanan ekstra untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi jaringan end-to-end. Ke-10 ada POP3 atau Post Controller. Internet protokol yang satu ini fokus pada bidang email. Protokol ini digunakan dalam pengambilan email berasal dari email server karena memang dirancang dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email sementara hingga sampai ke penerima. 11. IMAP atau Internet Message Access Protocol merupakan protokol yang sangat mendasar dalam akses dan pengambilan email dari server. Protokol ini memudahkan pemakai dalam memilih, mencari, dan menghapus pesan email. Dapat dikatakan bahwa IMAP memiliki kinerja yang lebih unggul dari POP karena memudahkan penggunanya saat mengambil dan mengunduh semua pesan tanpa
adalah protokol jaringan yang dalam sambungan internet atau Local Area Network atau LAN. Telnet merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969. Namun, dalam prakteknya, banyak memiliki kekurangan dan beresiko pada sistem keamanan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.